sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-304. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Witantra yang masih terbaring itu semakin lama menjadi semakin sadar akan keadaan di sekelilingnya, dan ia menjadi heran kenapa Mahesa Agni masih saja berdiri mematung. Kenapa anak muda itu tidak segera menyelesaikan tugasnya, membunuhnya sama sekali. Dalam keraguan-raguan menghadapi lawannya itu, Witantra masih juga berusaha untuk mengatur pernafasannya. Satu-satu ia mencoba menyegarkan dadanya yang seolah-olah telah pecah. Sementara itu di luar arena, Ken Arok mengerutkan keningnya. Wajahnya semakin lama menjadi semakin tegang. Kenapa Mahesa Agni tidak segera menyelesaikan lawannya yang sudah tidak berdaya? Betapa lemahnya Mahesa Agni saat itu, namun ia masih mampu berjalan maju, mendekap leher Witantra sampai ia tidak dapat menarik nafas lagi. Bahkan tanpa mengeluarkan tenaga sama sekali, ia akan dapat melakukannya. Dengan mendekap hidung Witantra, maka lambat laun Witantra akan terputus juga nafasnya. Tetapi kenapa Mahesa Agni masih tegak di tempatnya? Beberapa orang yang lain pun menjadi heran. Perang tanding itu adalah perang tanding sampai mati. Apakah Mahesa Agni menganggap bahwa Witantra sudah tidak akan dapat melawannya lagi dan tidak akan membunuhnya? Tetapi apabila demikian, hal itu akan sangat berbahaya bagi Mahesa Agni sendiri. Witantra pada dasarnya adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kalau ia masih hidup, maka ia tidak akan dapat melupakan kekalahannya. Ia hanya memerlukan waktu yang singkat untuk menyempurnakan ilmunya. Dan setelah itu, maka perang tanding ini pasti akan berulang. Dan Mahesa Agni tidak akan sepasti ini menyelesaikan pekerjaannya. Dada setiap orang menjadi semakin berdebar-debar ketika mereka melihat Mahesa Agni melangkah maju. Namun dada itu berguncang ketika mereka melihat Mahesa Agni kemudian justru berjongkok di samping Witantra. "Witantra," desis Mahesa Agni, "marilah kita anggap persoalan kita sudah selesai." Witantra membelalakkan matanya, namun ketika ia mencoba untuk bangkit, terasa bahwa tenaganya seolah-olah benar-benar sudah lenyap sama sekali. "Belum," desisnya kemudian. "Kau baru selesai apabila aku sudah mati, dan sekarang kau mempunyai kesempatan untuk membunuh aku." Mahesa Agni merenungi wajah Witantra yang pucat itu sejenak. Tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya. "Tidak, Witantra, aku tidak dapat membunuhmu." "Gila kau, Agni. Itu suatu penghinaan yang tiada taranya bagi seorang prajurit di dalam arena perang tanding. Tidak, kau harus membunuh aku."
Sekali lagi Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu, Witantra. Kau gila? Apa memang kau ingin menghinakan aku? Setelah kau pamerkan kemenanganmu di hadapan rakyat Tumapel, kemudian kau pamerkan keluhuran budimu sekedar untuk menghina aku. Itu bukan suatu perbuatan yang terpuji, Mahesa Agni. Apapun yang akan kau katakan tentang diriku, Witantra, tetapi aku sama sekali tidak mendapat dorongan untuk membunuhmu. Bahkan sekarang aku tidak tahu lagi arti dari perang tanding ini yang sebenarnya. Kenapa? Bertanya Witantra dengan nafas terengah-engah. Bukankah kita masing-masing sedang mempertahankan keyakinan kita? Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku sekarang menjadi ragu-ragu. Apakah kebenaran dapat dipertahankan dengan cara ini? Sebagaimana keadaan yang sebenarnya telah terjadi, tidak akan berubah. Siapapun sama sekali tidak akan dapat mengubah keyakinan di dalam dirimu dan di dalam diriku. Ternyata kita telah berbuat suatu kebodohan. Apa maksudmu? Mahesa Agni tidak segera menjawab. Perlahan-lahan ia menarik nafas dalam sekali. Kemudian desahnya, aku tidak tahu apakah hasil dari perkelahian ini. Aku tidak tahu dan justru aku tidak meyakininya. Yang dapat kita lakukan adalah suatu keputusan yang diakui oleh rakyat Tumapel selain suatu kebenaran. Dalam hal ini pembunuhan atas Aku Tunggul Ametung, tetapi bukan kebenaran itu sendiri. Bukankah itu memang maksudmu? Agar seluruh rakyat Tumapel mengutuk Kepu Ijo sebagai seorang pembunuh. Pembunuh Aku Tunggul Ametung dan pembunuh pamanmu Empu Gandring. Mahesa Agni termenung sejenak. Kemudian perlahan-lahan kepalanya terangguk lemah. Witantra pun terdiam pula untuk sejenak. Dicobanya memperbaiki letak tubuhnya. Namun terasa betapa tulang-tulangnya seakan-akan berpatahan. Tanpa disangka-sangkanya, Mahesa Agni bergeser maju dan membantunya menggerakkan kakinya. Terima kasih, desis Witantra. Sementara itu, orang-orang yang berdiri di sekitar arena itu seakan-akan membeku di tempatnya. Mereka tidak tahu apakah yang sebenarnya telah terjadi di arena. Mereka tidak mendengar apa yang dipercakapkan Mahesa Agni dan Witantra. Namun mereka dapat membaca di wajah Mahesa Agni bahwa gairahnya untuk membunuh lawannya tiba-tiba telah padam. Mahesa Agni, desis Witantra kemudian. Kau harus membunuh aku. Tidak ada gunanya lagi aku hidup. Karena aku pasti sudah tidak berharga lagi di mata rakyat Tumapel. Kau harus tahu bahwa seseorang yang kalah di arena, tetapi ia turun dari arena ini dalam keadaan hidup, maka ia adalah orang yang paling hina. Jauh lebih hina dari kaum paria. Tidak, Witantra, jawab Mahesa Agni. Kau memiliki ilmu dan kemampuan. Kau dapat mencari cara yang baik bagimu untuk memanfaatkan ilmumu. Kau harus membunuh aku supaya kemenanganmu sempurna. Kalau aku tidak mati, Agni, aku pasti masih akan memperjuangkan keyakinanku. Itu hakmu, Witantra. Tetapi kau harus membunuh aku. Harus. Mahesa Agni menggeleng. Tidak. Agni, kalau kau tidak membunuhku, akulah yang pada suatu saat akan membunuhmu. Mahesa Agni mengerutkan keningnya, tetapi ia kemudian menjawab, seandainya memang terjadi demikian, aku tidak akan kecewa. Persetan! Witantra tiba-tiba menggeram. Ayo, bunuh aku! Mahesa Agni tidak menyahut. Cepat,
sebelum rakyat Tumapel bersorak menghinaku. Mahesa Agni masih tetap membeku. Agni, apakah kau pengecut yang tidak berani melihat mayat terbujur di bawah kakimu? Tetapi Mahesa Agni masih tetap diam. Agni! Agni! Suara Witantra itu telah menghentak-hentak dada Mahesa Agni, sehingga ia tidak tahan lagi. Selangkah ia bergeser mundur, namun Witantra justru berteriak sambil menyeringai. Cepat Agni! Cepat! Suara itu serasa bergulung-gulung di dalam dada Mahesa Agni. Sejenak ia menjadi bingung. Bahkan dicobanya untuk menyumbat telinganya dengan telapak tangannya. Tetapi suara itu seakan-akan bergema memenuhi rongga telinganya. Tidak, tidak. Tiba-tiba Mahesa Agni berteriak untuk mengatasi suara Witantra yang serasa semakin menderu di telinganya. Tetapi suara Witantra itu sama sekali tidak terdesak karenanya, bahkan semakin keras. Bunuh aku! Bunuh aku! Tidak! Tidak! Mahesa Agni berteriak semakin keras, tetapi suara itu masih saja tetap didengarnya. Karena itu, maka Mahesa Agni akhirnya tidak tahan lagi berada di samping Witantra yang pucat seperti kapas, yang terbaring menenggang nafas. Maka tanpa diduga oleh siapapun juga, Mahesa Agni itu pun segera meloncat berdiri dan berlari menjauh. Tidak saja sampai ke sudut arena, namun kemudian ia pun meloncat turun dan berlari menyusup di antara para penonton yang berdiri dengan mulut ternganga-nganga. Para pemimpin yang 6, Ken Arok, para senopati dan para pemimpin prajurit yang lain pun terheran-heran karenanya. Mereka seolah-olah terpukau sehingga mereka sama sekali membeku untuk sesaat itu. Bahkan Witantra sendiri menjadi heran. Heran sekali. Baru sejenak kemudian alun-alun itu menjadi gempar. Setiap orang bergeramang tanpa ujung dan pangkal. Bahkan salah seorang pemimpin yang 6 itu berteriak, "Hei, kemana Mahesa Agni itu?" Tidak seorang pun yang menjawab, karena memang tidak seorang pun yang tahu. Namun dalam pada itu, Ken Arok mempunyai pikiran yang lain. Ia menyadari bahwa Mahesa Agni tidak dapat membunuh Witantra, dan bahwa Witantra masih tetap hidup itu akan sangat berbahaya baginya. Karena itu, maka ia memutar otaknya untuk dapat berbuat sesuatu. Sementara itu, beberapa orang tanpa mereka sengaja telah menebar, seolah-olah ada suatu keharusan pada mereka untuk menemukan Mahesa Agni. Karena itu, maka beberapa orang justru bertanya-tanya, "Di mana Mahesa Agni? Seharusnya ia memenangkan perang tanding itu." Sahut yang lain, "Itu sudah pasti. Tetapi kenapa ia meninggalkan arena dan justru lari terpirit-pirit?" Bertanya yang lain lagi. Tidak seorang pun dapat menjawab. Semuanya hanya mampu melontarkan bermacam-macam pertanyaan yang tidak akan terjawab. Sementara itu, Ken Arok merayap semakin dekat dengan arena. Di dalam dadanya berkecamuk berbagai macam persoalan. Kadang-kadang ia menjadi ragu-ragu, namun kadang-kadang ia menjadi begitu bernafsu. "Anak itu harus mati," geramnya. "Bagaimanapun juga caranya,
Aku dapat berpura-pura menolongnya atau berbuat apapun atas Witantra. Sementara itu aku dapat mencekiknya. Ia sudah terlampau lemah dan tidak mungkin akan dapat melawan atau bahkan mengeluh sekalipun. Dengan demikian, maka Ken Arok sama sekali tidak menghiraukan lagi kemana Mahesa Agni akan pergi. Yang terpatri di dalam kepalanya adalah meremas leher Witantra sampai mati. Ken Arok mengharap selagi orang-orang di sekitar arena itu sibuk dengan Mahesa Agni, maka kesempatan itulah yang akan dipergunakannya. Tidak akan ada orang yang memperhatikan apa yang akan dilakukannya. Mereka akan terkejut dan mungkin heran apabila mereka melihat Witantra itu mati. Namun mereka pasti akan menyangka bahwa hal itu terjadi karena luka yang parah di dalam dadanya. Demikianlah, maka Ken Arok telah mengambil suatu keputusan. Ialah yang akan menyelesaikan pekerjaan Mahesa Agni, membunuh Witantra yang masih terbaring di arena. Ketika orang-orang di sekitar arena itu masih belum tenang, Ken Arok telah berdiri di sisi arena itu. Dengan dada yang berdebar-debar, ia semakin mendekat, dan dengan sebuah loncatan ia telah berada di atas arena, tanpa seorang pun yang mempedulikannya. Bahkan pemimpin Tumapel yang 6 pun agaknya masih terlampau sibuk bertanya kepada para pengawal kemana Mahesa Agni pergi. Dan seandainya ada orang yang memperhatikannya pun ia dapat mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin menolong Witantra yang begitu saja ditinggal terbaring di arena. Sekilas Ken Arok menebarkan pandangannya agak tergesa-gesa, apalagi orang-orang di sekitar arena itu bergerak-gerak seperti gabah di penampian. Namun ketika ia selangkah maju mendekati Witantra, tiba-tiba hatinya berdesir, nafasnya serasa berhenti mengalir dan menyumbat tenggorokannya, sehingga dadanya menjadi pepat. Perlahan-lahan ia mendengar seseorang bertanya, "Apakah Witantra dapat ditolong, Ger?" Ketika Ken Arok berpaling, dilihatnya seorang tua yang kekurus-kurusan, Panji Bojong Santi. Sedang di sampingnya berdiri adik seperguruan Witantra, Mahindra. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, tetapi hatinya mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Di hadapan orang itu ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sedang ia tahu bahwa orang itu adalah Guru Witantra, seorang yang pilih tanding. "Bagaimana, Ger?" bertanya orang tua itu pula. Ken Arok tergagap, namun ia kemudian menjawab, "Aku sedang mencobanya, Kiai. Mudah-mudahan tidak ada peraturan yang melarang untuk menolongnya." "Bukankah Angger juga seorang prajurit?" "Ya, tetapi aku kurang memperhatikannya. Hal serupa ini terlampau jarang terjadi, apalagi selagi masih ada aku. Selama aku berada di istana, hal serupa ini baru untuk pertama kalinya terjadi." "Baiklah, kalau begitu biarlah kami yang menolongnya. Biarlah Witantra kami bawa pulang ke padepokan kami." Ken Arok mengerutkan keningnya. Jika demikian, maka usahanya untuk membunuh orang itu menjadi terlampau sulit. Karena itu maka ia pun berkata, "Tetapi jangan sekarang. Biarlah ia berada di arena lebih dahulu. Kalau tidak ada suatu keputusan apapun dari pemimpin yang 6, biarlah aku akan mengambilnya dan menyerahkannya kepada Kiai."
Tetapi ia akan mati, Nger, apabila tidak segera mendapat pertolongan. Ken Arok mengerutkan keningnya. Desisnya, aku akan mencoba menolongnya di atas arena. Karena aku seorang prajurit, maka aku akan lebih leluasa untuk berbuat sesuatu di sini. Sebaiknya Kiai dan Mahendra jangan berada di dekat arena ini, supaya tidak menumbuhkan kecurigaan. Panji Pocong Santi mengerutkan kening di antara rambutnya yang sudah keputih-putihan. Namun bisiknya, keadaan Witantra sudah terlampau gawat. Aku akan mengambilnya sekarang, apapun yang akan terjadi. Aku minta Angger membantu aku, tetapi aku tidak akan mencurinya. Aku akan menemui pemimpin yang 6 itu dan memintanya dengan berterus terang. Dada Ken Arok menjadi berdebar-debar, tetapi sebelum ia dapat menjawab, Mahendra telah bergeser dari tempatnya sambil berkata, "Akulah yang akan menghadap pemimpin yang 6 itu." Ken Arok tidak dapat mencegahnya. Karena itu, dengan dada berdebar-debar ia memandangi langkah Mahendra yang pergi menghadap ke panggung yang khusus bagi pemimpin yang 6. Mahendra menganggukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan mereka sebagai tata kesopanan apabila ia menghadap para pemimpin yang apalagi belum semua dikenalnya. "Siapa kau, anak muda?" bertanya salah seorang dari ke-6 pemimpin itu. "Aku adalah Mahendra, saudara seperguruan Kakang Witantra yang sekarang terbaring di arena." "Oh, maksudmu?" Ke-6 pemimpin itu menjadi berdebar-debar. Mereka menyangka bahwa anak muda yang bernama Mahendra ini akan menuntut kekalahan saudara seperguruannya dengan membuka kemungkinan untuk mengadakan perang tanding yang baru. Apabila demikian, maka keadaan akan berlarut-larut, tidak ada putus-putusnya. Tetapi Mahendra berkata, "Aku datang bersama guruku. Aku ingin memohon agar Kakang Witantra yang meskipun telah terkalahkan, tetapi masih hidup itu, untuk kami bawa ke padepokan." Ke-6 pemimpin itu terdiam sesaat. Mereka pun tahu benar akibat dari kekalahan Witantra itu baginya. Selagi ia masih hidup, maka persoalannya tidak akan terhenti sampai sekian. Tetapi ke-6 pemimpin itu tidak dapat membuat perintah untuk membunuh Witantra. Itu adalah hak Mahesa Agni, dan tiba-tiba saja Mahesa Agni telah lari meninggalkan arena justru setelah ia memenangkan perang tanding itu, sehingga tidak seorang pun yang tahu apakah sebabnya. Maka ia berbuat demikian. Karena mereka tidak segera menjawab, maka Mahendra pun mendesaknya. "Apakah ada keharusan bahwa Kakang Witantra harus mati, sehingga apabila ia masih hidup, maka ia harus dibunuh?" Hampir bersamaan ke-6 pemimpin itu menggeleng. "Tidak," sahut salah seorang dari mereka. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Tumbuhlah harapan di dalam hatinya untuk dapat membawa kakak seperguruannya itu kembali ke padepokan. Kemudian apabila ia telah sadar benar, menunggu perintahnya, apakah yang sebaiknya dilakukannya. Meskipun Witantra naik ke arena sebagai seorang laki-laki, namun kekalahannya telah membuat hati Mahendra terbakar juga. "Jadi," katanya kemudian,
Dengan demikian, aku akan membawanya keluar dari arena. Keenam pemimpin itu masih saja ragu-ragu. Mahendra berdiri saja menunggu keputusan mereka tanpa bergeser dari tempatnya. Biarlah Witantra dibawa oleh saudara seperguruannya itu, desis salah seorang dari mereka. Bagaimanakah pendapat kalian tentang hal ini? Baiklah, aku tidak berkeberatan, sahut yang lain. Akhirnya pemimpin itu bersepakat untuk memberikan Witantra yang masih hidup itu kepada saudara seperguruannya. Bawalah, mudah-mudahan ia segera sembuh. Terima kasih, jawab Mahendra sambil menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Mahendra pun segera meninggalkan panggung khusus itu, kembali ke arena. Dikatakannya kepada gurunya bahwa keenam pemimpin itu telah memberinya izin untuk membawa Witantra pulang. Kau harus berterima kasih kepada mereka, berkata gurunya. Aku sudah mengucapkannya, guru. Aku sangat berterima kasih. Panji Bojong Santi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada Ken Arok, "Sudahlah, Nger. Biarlah kami mengambil Witantra. Aku akan berusaha untuk mengobatinya." Dada Ken Arok menjadi berdebar-debar. Ia melihat nafas Witantra menjadi semakin teratur. Meskipun masih tampak betapa lemah tenaganya, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya dapat menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Silahkan, silahkan." Mahendra pun segera meloncat naik ke panggung bekas arena perang tanding itu. Kemudian didekatinya kakak seperguruannya dan berjongkok di sampingnya. "Kakang," desisnya. Witantra yang sudah tidak berpengharapan itu membuka matanya. Dilihatnya Mahendra dan beberapa langkah di belakangnya. Ken Arok berdiri kaku. "Tinggalkan aku," desisnya perlahan-lahan. "Umurku sudah aku ikhlaskan. Guru ada di sini, kakak." Wajah Witantra memancar sesaat, namun kemudian menjadi suram kembali. "Di mana guru sekarang?" "Di bawah, di samping arena ini." "Aku mohon maaf bahwa aku telah menodai nama perguruanku. Aku telah berani naik ke arena perang tanding, namun aku tidak dapat mengatasi Gundala Sosro yang hampir sempurna itu. Guru memerintahkan aku untuk membawamu ke padepokan, kakang. Aku kira akan lebih baik bagiku apabila aku mati di arena perang tanding ini daripada di padepokan. Tetapi itu perintah guru, kakang." Witantra terdiam sejenak. Ia tidak dapat melawan perintah gurunya, sehingga karena itu maka katanya, "Terserahlah apabila guru benar-benar memerintahkannya. Marilah, aku bantu kakang berjalan dan turun dari arena ini." Witantra tidak menjawab lagi. Dibiarkannya Mahendra melingkarkan tangannya di bawah lehernya, kemudian perlahan-lahan mengangkatnya bangkit. Alangkah sakitnya punggung Witantra. Seandainya tidak memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa, maka tentu tidak akan kuat lagi menanggung sakit yang demikian. Bahkan ketika ia sudah terduduk dilayani oleh adik seperguruannya, tiba-tiba mulutnya mengalir darah yang kehitam-hitaman.
Oh, Mahendra terkejut. Tanpa disadarinya ia berpaling mencari gurunya. Panji Bojong Santi yang melihatnya menjadi cemas juga, sehingga ia pun kemudian meloncat naik ke arena. Demikian tergesa-gesa ia mendekati muridnya yang ternyata terluka cukup parah di dadanya. Ketika Witantra melihat gurunya, maka dipaksanya mulutnya berkata, "Maafkan aku, Guru. Aku tidak dapat bertahan, sehingga dengan demikian aku telah menodai nama perguruan." "Jangan salahkan diri sendiri, Witantra," jawab gurunya. "Akhir yang paling baik bagiku sekarang adalah kematian. Jangan putus asa, kau akan membuat kesalahan baru lagi." Gurunya berhenti sejenak. Lalu katanya, "Kalau kau mencari kesalahan, maka semua pihak bersalah. Aku pun bersalah karena aku tidak dapat membuatmu tanpa tanding." Sekali lagi ia berhenti. Kemudian setelah menarik nafas dalam-dalam, ia berkata, "Karena itu, kau harus tetap hidup supaya kau sempat berbuat sesuatu. Namaku sudah dihinakan di arena ini. Aku akan tersingkir dari pergaulan, apalagi di kalangan keprajuritan. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua kemampuan yang telah ada padamu itu pun ikut tersingkir. Kau masih dapat mempergunakannya untuk kepentingan yang lain." Witantra tidak menyahut, tetapi ia justru menyeringai menahan sakit di dadanya. "Aku tidak dapat berbuat sesuatu dalam perang tanding ini," gumam gurunya, "karena kau adalah laki-laki dan kau telah berbuat sebagai seorang laki-laki. Tetapi yang sempurna, perang tanding ini diakhiri dengan kematian." Gurunya menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, dan kau harus berani menghadapi hari depanmu yang suram itu sebagai seorang laki-laki pula. Kau tidak dapat lari. Kalau kau terbunuh, terbunuhlah. Tetapi selagi kau masih hidup, kau harus berani menghayatinya." Witantra yang terluka parah itu terdiam. Ia tidak dapat berbantah dengan gurunya. Bagaimanapun juga gejolak perasaannya, ia harus keluar dari arena itu. "Sebenarnya aku ingin mati di arena ini," katanya di dalam hati. "Tetapi guru menghendaki lain." Witantra pun kemudian dengan dibantu oleh Mahendra mencoba untuk berdiri. Betapa sakit seluruh tubuhnya, namun Witantra telah memaksa dirinya. Perlahan-lahan mereka pun kemudian menepi dan dengan susah payah Witantra telah ditolong turun oleh guru dan saudara seperguruannya. Ken Arok masih saja berdiri di dekat mereka. Ketika Witantra kemudian duduk bersandar tiang-tiang arena, ia pun mendekat. "Mudah-mudahan kau akan segera sembuh, Witantra," desisnya. Namun di telinga Witantra ucapan itu tidak lebih dari suatu ejekan yang pahit. Namun Witantra mengangguk sambil menyeringai menahan sakit. "Angger Ken Arok," berkata Panji Bojong Santi, "aku akan segera minta diri. Aku sangat berterima kasih kepada Mungger bahwa aku sempat membawa Witantra kembali ke Padepokan." Bukankah aku tidak berbuat apa-apa?" sahut Ken Arok. Panji Bojong Santi tersenyum.
katanya kemudian. Dan terima kasihku kepada pimpinan Tumapel, kepada siapa saja. Ken Arok pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula, namun ia masih saja mengumpat-umpat di dalam hatinya. Kali ini ia gagal membunuh Witantra dengan tangan Mahesa Agni maupun dengan tangannya sendiri. Dan ia sadar bahwa hal ini pasti akan menjadi masalah di hari kemudian. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.